Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu How to Stop Customers from Fixating on Price, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010. Intinya adalah bagaimana kita keluar dari price traps lah ya. Dan kita masih bersama Pak Hasnul Suhaimi, beliau adalah CEO dari XL Axiata, mobile provider, dan kita tahu saat ini mobile provider umumnya mengkomunikasikan harga sebagai alat untuk berperang untuk dengan provider lainnya. Pak Hasnul, kita lanjutkan diskusi kita yang tadi, dan ada pertanyaan dari audiens. Ya, silakan Pak Bun. Ya, halo, saya Bunardi Pak ya. Kalau berbicara mengenai price trap atau price strategi yang Bapak jalankan itu ya, kalau Bapak lihat kan ada competitors tentunya. Itu bisa bertahan berapa lama Pak ya? Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun? Kan biasanya kan kalau pelanggan selalu memilih yang seperti Bapak sebutkan tadi, kalau ada beberapa paket tertentu dia selalu mencari yang termurah. Gitu. Mungkin dia combine lagi dengan provider yang lain dan sebagainya. Ada kalanya kan mereka satu orang tuh bisa punya 3 mobile providers itu. Ya, yang kedua, kalau kita melihat pada potensi market Pak ya, potensi market untuk bisnis mobile providers ini dengan melihat perkembangan teknologi yang ada sekarang, Bapak melihatnya dalam 5-10 tahun ke depan tuh bagaimana Pak prospeknya atau potensinya? Pertanyaannya pertanyaan projection in the future Pak. Kita lihat bahwa sekarang aja menurut dari majalah apa ya, Forbes atau Times yang katakan expectation orang itu $10 bill, telepon bill. Jadi sekarang on average orang cuma spend $10 buat telepon bill gitu kan. Dan kita lihat ini juga terjadi karena perang harga, not only here but di Amerika juga gitu ya. Nah, what do you see in the future Pak? Kalau kita lihat 5 tahun mungkin untuk seluler agak terlalu jauh, 3 tahun lah, kali 3 tahun ke depan. Iya. Begini Pak sebetulnya, perang harga atau harga murah ini akan tetap seperti itu Pak. Nah, karena dengan cara begitulah kita bisa penetrate market lebih jauh. Tapi memang saya setuju Bapak, pada saatnya nanti marketnya sudah habis, ya, nanti perkiraan nanti kita bicara yang pertanyaan kedua, itu akan merubah nanti akan perang services. Kita masih melihat bahwa mungkin untuk yang akan mature itulah voice sama SMS. Tapi kita masih bisa big growth dalam satu bidang, itu internet access data. Jadi menurut saya nanti voice sama SMS itu kan stabil udah. Nah, kita akan bermain nanti dari internet access sama nanti konten. Nanti orang telepon, sekarang ini orang telepon lebih banyak untuk nelfon, SMS, untuk BBM, lebih banyak untuk komunikasi atau bisnis yang relatively masih konteks antara person. Tapi ke depan akan menjadi commerce Pak. Jadi nanti orang mobile commerce, orang bayar nggak pakai lagi uang lagi, bayar nanti harapan perkiraan kita ya, yang namanya bayar parkir tuh nggak perlu uang receh lagi. Nanti tinggal pakai handphone aja, pencet ini button habis gitu. Atau ada juga yang pakai ini kan, pakai scan gitu. Tapi nanti akan begitu. Bayar ke Indomaret udah dicoba sih bersama satu ini, nanti akan bayar pakai handphone aja. Itu arahnya. Jadi bisnis kita akan grow dari sisi extra services. Nah, nggak bukan lagi pelanggan masuk. Nah, pada saat itulah stabil lah yang namanya pricing dari voice sama SMS tadi. Nah, menurut Bapak tadi 9-10 operator dengan proyeksi ke depannya seperti apa? Lihatnya dari penetrasi. Indonesia sekarang jumlah SIM card yang ada itu sekitar 180 juta. 180 juta. 180 juta. Penduduk 240 juta. Itu yang masih aktif? Yang masih aktif ya. Dan ya yang masih grace period lah. Tapi masih terdaftar di operator. Tapi real pelanggan, real population penetration, perkiraan kita baru 120 juta. Jadi 50%. Nah, babies belum punya handphone lah Pak ya. Ya, babies, oldies gitu ya, orang yang udah 80 tahun ke atas sudah nggak punya lah ya. Yang wajar berapa? Kita lihat dari tetangga kita, dari Thailand, dari beberapa negara lain tuh, yang wajar kira-kira 70%. Jadi masih punya kita 20% lagi penduduk yang masih ada penetrasi. 20% berarti berapa? 20% kita kira 24 juta lagi. 24 juta itu 2 tahun lagi udah mature kita dah. Jadi 2 tahun lagi udah mature. Jika kalau udah mature, negara jalan lain ya
harus mulai stabil pricingnya dan pindah ke ini yang baru. Nah, apakah yang 9-10 tadi akan bertahan? Kan pertanyaan Bapak gitu kan ya. Feeling saya tergantung. Kalau mereka desperate dan mereka mulai start next round of price war akan turun lagi, perang akan turun lagi perkiraan saya. Kecuali kalau yang besar nggak mulai duluan. Nggak mulai duluan dan nggak jump in. React. Tapi kalau mereka react mungkin next round itu terjadi di India. India pernah levelnya Rp150 per menit. Sedikit di atas level kita waktu itu. Sekarang perang lagi mereka. Karena terlalu banyak operator dan masyarakat ingin penetrasi juga. Sekarang pernah Rp50, Rp60 mulai bleeding. Rp100 masih oke. Tapi kalau Rp50, Rp60 per menit bleeding udah. Nah, jadi pertanyaan apa yang akan terjadi? Ya, perkiranya itu tadi, apa rasional kompetisinya? Kalau rasional kompetisinya akan mature sama-sama, akan move ke next level yaitu yang konten sama data. Kalau nggak rasional, ini akan turun lagi, ini juga belum dapat, nanti akan bleeding semuanya. Nah, how do you prepare Excel, Pak, dalam hal ini? I mean, if you see this kan, berarti Anda menyerahkan nyawa Anda kepada orang lain dong. Jika orang lain jump in atau orang lain mulai perang harga yang second round, semua akan kena, semua akan bleeding gitu kan. Tapi kita kan nggak bisa menyerahkan nyawa kita pada orang lain gitu kan. Nah, how do you see Excel bisa keluar dari hal ini, Pak? Inilah senjata kedua yang dijelaskan Bapak ini, yang mungkin kita akan coba. Tapi bukan really overprice, enggak. Kita coba cari reason to believe that our products better than others. That's the only way. Nah, ada dua cara, ya ada di satu tanya. Pertama adalah kita cost leadership, yang kedua adalah product leadership. Jadi mungkin kita akan kedepannya akan mencoba inovasi produk-produk baru. Jadi dengan inovasi, jadi pelan-pelan bilang, saya nggak akan turun harga, tapi what you get with me is better than the others, what the others do. Dan next level will be customer intimacy. Jadi kita coba intimacy dalam arti kata beda dengan corporate. Kalau corporate kan kita bikin account nanti yang datang ke sana bantu itu. Kalau consumer nggak begitu. Kemudahan mereka akses, kemudahan reload yang sekarang masih susah. Terus kemudahan lainnya pembelian pulsa yang harus sekarang belinya harus 5.000, sekarang harus 1.000 gitu loh. Jadi kita ikuti terus maunya masyarakat. Istilah kita apa? Kita follow the life cycle with customers, understand customers more, and then give them something that what they want instead of the price. Itu plan saya. Jadi ya bukan naikin loh Pak ya, betul, bertahan. Kalau turun lagi dari Rp100 per menit. Kira-kira currently apa yang paling diinginkan sama customers dengan market seperti ini, Pak? Kalau saya lihat customers itu dengan harga murah ngelihatnya quality sekarang. Dengan quality mulai sekarang SMS-nya suka nggak masuk, ya. Terutama kalau dari Excel keluar ke salah satu kompetitor kita mulai sering nggak masuk sekarang. Sengaja di blok lah. Sengaja di blok apa networknya kesulitan. Terus kalau ke kita juga di blok dibilangin bahwa operator sana susah gitu loh. Tapi by the end of the day customers not that stupid. Jadi negatif ini nggak akan jalan menurut saya. Itu yang mereka butuh, bahwa quality yang harus ditingkatkan. Yang kedua, tapi hal itu susah dong, karena itu interconnection, Pak ya. If somebody yang mulai ngeblok, ini juga nggak bisa ngomong apa-apa dong. Yang keluarnya dari Excel tapi nggak nyampe gitu kan. Iya betul. Ya itu di sinilah punya edukasi sebenarnya. Tapi begini, masyarakat sekarang be careful masyarakat sekarang. Advertising one thing. Di luar advertising itu ada yang namanya digital community. There you cannot lie. Mereka pada ahli semua, mereka ngetes semua, dan begitu ada isu orang akan jump in. Oh pengalaman saya begini, dia kan ketahuan lah apa yang dilakukan negatif campaign. Jangan, saya nggak berani kalau negatif campaign saat sekarang ini. Orang dengan mudah tahu itu sekarang. Nah kira-kira begitu. Jadi pelan-pelan kita akan marah ke yang nomor 2 itu tadi. Give them to believe that we have something better than others. Dan it will come soon, Pak ya. After you read this article, ya. Jadi bisa belajar banyak gitu. Pak, kita harus conclude our discussion. Jadi para business leaders dan intellectual business community, karena waktu kita harus konklusikan diskusi kita. Kita hari ini berbicara satu hal yang sangat menarik yang menjadi perhatian dari semua orang yang melakukan bisnis, yaitu price, harga. Dan kita tahu bahwa problem dari hampir semua businessman, bagaimana supaya customers kita tidak melihat hanya pada harga gitu kan, karena kalau kita hanya melihat pada harga, at the end perang harga customers is happy, tapi produsen itu nggak happy, karena apalagi produsen yang sebenarnya ingin lebih menekankan kualitas daripada hanya harga gitu ya. Nah, dari diskusi kita, karena kita tahu mobile provider adalah currently industri yang
perang harganya luar biasa, ya. Tetapi surprisingly kita dengar dari Pak Hasnul bahwa sebenarnya profit marginnya masih oke loh, masih bagus loh, gitu kan. Walaupun perang harga seperti itu belum sampai bleeding, dan itu good side-nya adalah bahwa itu masih bagus. On the other side-nya itu berarti masih akan ada pemain baru ataupun pemain nekat yang akan cut price berikutnya karena masih ada daging di situ ya, akan cut di sana gitu ya, belum sampai tulang gitu ya. Jadi saya kira soon ya akan ada, kalau bukan ada regulasi baru maka pasti akan ada the second round of perang harga gitu, dan itu berarti semua pemain harus mempersiapkan diri. Kalau ada orang nekat, kita harus seperti apa? Karena kita nggak mau juga karena orang nekat kita juga ikut berdarah, ikut menderita karena tindakan orang lain gitu. Jadi kita nggak ingin menyerahkan nyawa kita pada orang lain. Karena itu di dalam artikel ini ada 4 cara, ya 4 strategi yang ditawarkan untuk bisa keluar dari perang harga, dari membuat customers itu hanya melihat harga, yaitu tapi 4 strategi ini sebenarnya base-nya harga itu sendiri, ya base-nya harga itu sendiri, tetapi dengan komunikasi harga tersebut justru membuat customers bisa melihat apa kelebihan kita. Ya, nomor 1 adalah justru menggunakan price structure yang untuk menjelaskan advantage-nya. Jadi advantage kita apa? Advantage kita misalnya quality. Jadi harganya terserah, kalau Anda mau yang dijamin kalau ngobrol 1 jam juga nggak akan putus, harganya sekian. Tapi kalau yang mau dijaminnya cuma 10 menit nggak putus, harganya lebih murah gitu ya. Jadi setelah 10 menit gua nggak jamin tuh kalau putus apa enggak gitu kan. Nah itu kan kita bisa menunjukkan bahwa kita punya mau 1 jam bisa nggak putus, dibandingkan misalnya provider lain rata-rata 6 menit putus gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan juga misalnya price structure seperti itu. Kemudian overprice untuk stimulate curiosity, justru kita pasang harga yang tinggi, orang tanya kenapa lo harga lo tinggi? Karena kelebihan kita di sini gitu ya. Justru membuat orang nanya gitu ya. Yang ketiga adalah the partition price. Jadi kita daripada paket kita gunakan harga itu kita makin breakdown. Kita mau pakai sekian berapa duit. Ini pernah dipakai juga di seluler itu, yang tadinya charge per menit, kemudian ada yang mulai tuh, ngapain bayar 1 menit kalau nelfonnya cuma 6 detik. Kalau ada nelfon 6 detik, sekarang bayarnya cuma 6 detik. Oh, gitu kan. Itu membuat orang geser semua ke sana. Nah, itu termasuk partition price juga. Ya, kemudian yang keempat adalah equalized price untuk crystallized personal relevance. Dalam arti kata, justru produk kita satu range, harganya sama semua. Jadi orang nggak bingung harganya berapa, ya. Yang penting apa yang dia butuhkan dia ambil di sana. Ya, jadi misalnya kalau kita mau ngomong BlackBerry Messenger harganya 25.000, Facebook 25.000, browser 25.000, mau ambil berapa silakan ambil. Tetapi nggak ada yang BBM-nya 50.000, browser 10.000. Orang mulai bingung. Tetapi kalau kita samain, orang melihat apa yang dia perlu diambil. Nah, itu adalah 4 cara yang membuat customers keluar dari fixating on price, mengkomoditikan produk kita dengan yang lain. Ya, tetapi menggunakan cara komunikasi harga juga gitu. Nah, demikianlah hasil diskusi kita hari ini dengan Pak Hasnul, menarik sekali dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang mengikuti program ini. Jadi para business leaders dan intellectual business community, kita akan jumpa lagi dalam program The CEO Reference berikutnya. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Sampai jumpa dalam CEO Reference berikutnya. Terima kasih.